Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, lancar selalu urusannya, lapang rezekinya. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan PowerPoint dan juga ada penjelasan dari saya yaitu mengenai bab 9 subtema kedua yaitu mengenai mengenal sikap ifah. Jadi apa itu ifah ya kan gitu. Nah, ifah itu sebenarnya apa? Kalau kita dilihat dari secara etimologis atau bahasa, ifah itu adalah melihara kesucian diri. Jadi atau bisa diartikan memelihara kehormatan diri dari segala yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Memelihara kesucian diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Nah, ifah sendiri dalilnya di situ saya cantumkan ada 4, yaitu menjaga panca indera, kesucian jasad, lisan, menjaga dari makan harta orang lain. Jadi kita maksudnya seperti ini, kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang itu kurang tepat atau bukan buruk, tapi ketika kita melakukan itu akan merendahkan martabat kita. Nah, contohnya kita disuruh untuk menjaga panca indera, kesucian jasad, lisan, ataupun memakan hak orang lain, apalagi harta orang lain, ataupun apalagi harta dari anak yatim. Jadi seperti itu. Nah, kalau bentuknya sendiri banyak, yaitu menjaga kesucian diri yang terdiri dari panca indera, jasad, makan harta orang lain yang tadi sudah disebutkan, kesucian lisan. Kalau menjaga kehormatan diri itu bisa dikatakan seperti menjaga penglihatan, pergaulan, kehormatan diri, masalah harta, hubungan dengan kepercayaan orang lain dengan dirinya. Nah, kalau bentuknya ifah itu pasti seorang yang ifah itu akan menemukan kearifan. Jiwanya membimbing jiwa kepada kearifan yang dimana ada 2, yaitu memalingkan jiwa dari ketergantungan terhadap makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka. Yang selanjutnya merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan pencukupannya dan husnudzon billah. Nah, lanjut, orang yang ifah itu punya keutamaan juga. Keutamanya gimana? Seorang yang ifah, dia akan pasti menjauhkan diri dari suatu hal yang dapat menjatuhkan martabatnya. Terus dia punya keinginan yang sederhana, dapat menahan nafsunya, saling memahami kelebihan dan kekurangan, dapat membawa pada tingkatan ketakwaan yang tinggi, sehingga itu semua akan mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat manusia. Jadi itu ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah. Jadi apa itu pengertian hikmah? Jadi kalau dibahasakan, hikmah itu adalah suatu kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang dimana itu pikirannya dalam bentuk pikiran yang bagus, yang punya rujukan, yang punya sumber dari Al-Quran. Nah, tapi ada beberapa ilmuwan atau seorang ulama yang mengatakan, yang pertama ada Al-Maraghi yang dimana mengatakan bahwa perkataan yang tepat lagi tegas. Jadi hikmah itu suatu perkataan yang tepat, yang tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil. Jadi punya dasar yang dimana dasar itu, perkataan yang punya dasar itu sehingga dapat menyingkap suatu kebenaran. Jadi intinya kalau dari Al-Maraghi ini intinya adalah perkataan yang punya dalil yang dimana itu mengandung kebenaran. Jadi gitu. Lalu yang selanjutnya ada Toha Cahya Umar yang dimana mengatakan bahwa hikmah itu artinya adalah bijaksana, yaitu meletakkan suatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal yang dilarang Allah. Jadi kalau dari Toha Cahya Umar ini mengatakannya lebih ke suatu pikiran ataupun usaha yang dimana itu suatu susunan yang kita timbul dari pikiran yang dimana sifatnya fleksibel, jadi dapat menyesuaikan keadaan zaman asal tidak bertentangan dengan
Allah. Jadi gitu. Nah, lanjut. Nah, kalau dari makna hikmah sendiri, hikmah itu dapat diartikan ke beberapa pengertian. Itu ada yang mengartikan adil. Karena orang yang punya hikmah, suatu kehikmahan itu pasti akan adil, akan mencegah pelaku terjerumus ke dalam kezaliman. Karena orang itu sudah punya hikmah, pasti tidak akan terjerumus ke hal yang zalim. Yang kedua itu hilm, yaitu yang dimana dapat mencegah pelaku terjerumus dalam kemarahan. Yang selanjutnya adalah ilmu, yaitu mencegah pelaku terjerumus dalam kejahatan. Otomatis seorang yang punya hikmah pasti punya pengetahuan, punya pikiran, wawasan yang luas, yang sehingga dia tidak akan terjerumus kepada kejahilan atau kebodohan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu nubuah Quran. Itu Al-Quran dan seluruh kitab samawiyah diturunkan agar manusia terhindar dari syirik, mungkar, dan perbuatan buruk. Jadi otomatis pasti akan menghindarkan orang yang hikmah atau ahli hikmah tersebut dari suatu hal yang mungkar atau perbuatan yang buruk. Nah, kalau dalilnya sendiri itu bisa teman-teman baca, ya anak-anak baca. Ada yang saya cantumkan ada 3, yaitu mengenai An-Nisa, Al-Baqarah, dan juga An-Nahl. An-Nisa ayat 54, Al-Baqarah ayat 269, dan An-Nahl ayat 125. Nah, kalau dari bentuknya, hikmah itu ada beberapa. Jadi bentuknya itu yang pertama berkata dan berbuat secara benar. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu ada keselarasan yang dimana itu mengandung kebenaran. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Jadi dapat menempatkan suatu perkataan pada tempatnya yang dikatakan itu. Jadi setiap perkataan itu ada tempatnya, setiap tempat juga ada perkataannya. Nah, yang selanjutnya ada dapat menempatkan mujadalah yang baik, menempatkan sikap tegas, dan berikan hak setiap sesuatu. Lalu keutamaan hikmahnya apa saja ketika seorang itu sudah menjadi ahli hikmah? Seorang yang sudah menjadi ahli hikmah, dia akan memiliki keutamaan. Yang pertama, dia pasti memiliki percaya diri yang tinggi. Karena dia punya wawasan yang luas, dia punya kebijaksanaan, otomatis dia akan bisa berbaur, bisa masuk ke dalam lingkup apapun. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama. Otomatis ya, karena dia wawasannya luas, ilmunya tinggi. Lalu perkataan dan perbuatan selaras dengan Rasul. Otomatis kalau orang itu bijak, orang itu punya hikmah atau seorang ahli hikmah, pasti perkataan perbuatannya akan selaras dengan ajaran-ajaran Islam, akan selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya memiliki penalaran objektif. Nah, jadi bukan subjektif. Kalau subjektif itu mandang orang. Jadi objektif ini tidak mandang siapa itu. Nah, yang selanjutnya senantiasa berpikir positif, dan otomatis yang terakhir seorang yang hikmah itu keutamanya dia pasti akan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja anak-anakku semuanya, sedikit video pendek mengenai penjelasan mengenai hikmah. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, nanti akan saya jawab di pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.